Dan setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Ipul ini terjatuh dan menggigil ini dengan sangat hebat. Dia ini merasa pada saat itu dia ini sudah terkena gejala hipotermia. Nah, ketika dalam titik seperti itu, tiba-tiba Ipul itu dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang ada tepat di depannya. Nah, mata Ipul yang tadinya sudah sayu dan hampir pingsan, akhirnya terbelalak kembali gitu kan, melihat sosok nenek itu. Nenek itu membungkuk, kemudian berucap, "Wes le, wes gak usah mulai. Ayo melok ae neng omahe Sibah, melok ae neng omahe Sibah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita ini dikirim oleh salah satu rencang kita yang bernama Saiful. Saiful ini domisilinya ada di Malang, Jawa Timur. Dan di sini kita akan panggil Saiful ini dengan nama Ipul. Jadi agar lebih mempermudah saya saja dalam pengucapan. Nah, jadi cerita berawal di tahun 2021. Jadi pada waktu itu sedang gencar-gencarnya PPKM. Ada pembatasan karena pagebluk gitu. Dan beberapa gunung yang ada di Indonesia ataupun jalur pendakian ini kan memang banyak yang ditutup. Nah, salah satunya adalah Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Pada waktu itu Ipul ini sebenarnya sudah bersepakat dengan 10 orang temannya untuk naik ke gunung tersebut, ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari itu. Akan tetapi karena ada PPKM atau pembatasan, mereka itu akhirnya agak bingung gitu kan, ini mau kemana ya, selain dari Gunung Arjuna ini mau ke gunung mana. Nah, di tengah kebingungan mereka itu ada satu orang yang kita sebut saja di sini dengan nama Iwan. Iwan ini kondisinya pada waktu itu dia belum pernah ikut mendaki bersama rombongan dari si Ipul itu. Jadi Iwan itu gabung untuk ke Arjuna pada saat itu karena dikenalkan oleh salah satu temannya Ipul yang bernama Bowo. Dan ternyata rumah dari si Iwan ini ada di desa Tambak Sari. Nah, lokasi dari desa Tambak Sari sendiri itu memang dekat sekali dengan basecamp dari basecamp Purwosari Gunung Arjuna. Jadi di Purwosari itu agak naik sedikit setelahnya ada desa, namanya desa Tambak Sari. Nah, disitulah Iwan itu tinggal, dan sampai pada akhirnya dia pun angkat bicara dengan teman-teman yang lain yang baru dikenalnya itu. Gini aja wis, coba ini tak tanyain dulu sama salah satu kenalanku yang ada di sana, boleh atau enggaknya kalau kita ini mau naik. Dan singkat cerita, setelah Iwan ini telepon salah satu kenalannya di sekitaran Purwosari itu, ternyata mereka bisa saja untuk mendaki ke sana. Dikarenakan ya sebenarnya jalur itu tetap dibuka pada saat itu, tapi memang terbatas untuk para pendaki. Jadi prioritasnya itu lebih kepada para pelaku spiritual ataupun pertapa yang akan berziarah di sana. Nah, akhirnya mereka pun bersepakat gitu kan untuk tetap naik ke Arjuna via Purwosari, dan si Iwan ini nantinya yang akan mengurus segala sesuatunya. Teman-teman yang lain ini tinggal berangkat aja gitu loh, dan berkumpul di rumahnya Iwan. Rumahnya Iwan ini nanti akan menjadi titik kumpul sebelum mereka ini memulai pendakian, karena kan dekat dengan sekitaran Purwosari itu.
Nah, singkat cerita, di bulan September tahun 2021, Ipul dan teman-temannya ini berangkat menuju ke Desa Tambak Sari, ke rumahnya Iwan. Dan sesampainya di rumah Iwan, mereka menyempatkan untuk istirahat sebentar, lalu ngecek ulang peralatan dan logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian mereka. Setelahnya mereka bersebelah sini pun memutuskan untuk langsung berangkat. Nah, sebelum berangkat, bapaknya dari si Iwan itu sempat berpesan kepada mereka semua, kalau nanti ada kendala di atas, kendala apapun, baik itu kendala fisik atau kendala yang lain, lebih baik kalian itu turun. Dan kalau toh memang terpaksa kalian itu belum bisa turun, ya kalian cari lokasi aja untuk ngecamp sementara. Pokoknya kalau ada kendala apapun itu jangan dipaksakan untuk naik sampai ke puncak. Nah, mereka semua termasuk Iwan ini pun mengucapkan terima kasih karena sudah diberi nasihat seperti itu. Setelahnya mereka sungkem dan mereka pun berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Tambak Watu. Nah, mereka itu tidak akan melalui basecamp Purwosari yang ada di bawah gitu loh. Akan tetapi melalui pos perizinan di rumah warga yang bisa dikatakan ya masih masuk di sekitaran wilayah Desa Tambak Watu juga. Jadi memang menurut informasi dari Ipul dan teman-teman ini, beberapa rumah warga yang ada di sana juga difungsikan sebagai pos perizinan. Nah, setelah sampai di sana, mereka itu langsung izin ke salah satu warga yang memang bertugas mengurusi pendakian. Dan ternyata info dari warga itu, sudah ada beberapa pendaki dan peziarah atau para pelaku spiritual itu yang naik. Jadi mendengar itu mereka pun agak lega. Oh, berarti ada orang di atas. Nah, singkat cerita, mereka ini bersebelas memulai pergerakan pada sekitaran jam 11 siang. Dan di awal pendakian, mereka itu jalan dan sampai di satu lokasi di mana mereka itu melihat ada dua batu besar. Jadi ada dua batu besar ini yang membentuk seperti patung. Nah, Ipul dan teman-teman menganggap kalau dua batu yang membentuk patung itu adalah gerbang masuk menuju ke hutan, ke area hutan. Di lokasi itu nampak salah satu teman dari Ipul yang namanya Bowo ini mengeluarkan dupa dari dalam tas kerilnya. Kemudian dupa itu dibakar dan ditancapkan di sisi kiri dan kanan dari dua patung itu yang membentuk seperti patung itu, dua batu itu. Menurutnya ini kita izin dululah sama leluhur sebelum masuk ke hutan, kata si Bowo itu. Nah, setelahnya pelan-pelan mereka ini mulai jalan. Dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1 Ontobuko. Di sana itu ada satu gua kecil dan ada satu shelter seperti pondokan. Makanya lebih dikenal dengan pos Gua Ontobuko karena memang ada gua kecil di sana. Nah, mereka istirahat sebentar untuk sekedar minum dan merokok. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Dan waktu itu Ipul ini sempat bilang sama teman-teman yang lain, ini nanti kita jadi ambil air ya di pos 2. Nah, salah satu temannya itu pun menjawab, ya jadilah Pul, kita kan bawa persediaan air cuma sedikit dari bawah. Jadi memang rencana semua di pos 2 yang dinamakan pos Tampuwono itu ada satu lokasi yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di sana ada mata air. Jadi acap kali pendaki ini memang ke sana untuk mengambil persediaan air. Bahkan tidak cuma para pendaki, para peziarah, para pelaku spiritual itu yang dari bawah ini sengaja untuk ngambil air aja di situ. Setelahnya mereka turun lagi. Itu banyak sekali. Karena ya konon katanya dipercaya oleh beberapa dari warga lereng gunung tersebut juga, mata air yang ada di Sendang Dewi Kunti ini bisa untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya. Wallahu alam. Percaya monggo, tidak percaya juga tidak masalah. Oke. Singkat cerita, mereka semua ini kan sampai di pos 2 itu di Tampuwono. Dan pada saat itu suasana sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali kecuali mereka, rombongan dari mereka. Dan waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Dan tiba-tiba salah satu teman dari Ipul ini muntah-muntah banyak sekali. Dan wajahnya ini nampak pucat. Nah, melihat kondisi seperti itu, satu temannya itu langsung dia dudukkan sama si Ipul. Dia disuruh minum air putih. Kemudian ditanya sama Ipul, kamu ini kenapa? Tidak enak badan? Atau kenapa? Dia ini menggeleng.
Pokoknya dia ini diam aja awalnya, kemudian entah kenapa satu temannya ini mengakui sendiri kalau ternyata sebelum dia ini berangkat ke rumahnya Iwan dari Malang itu dia sudah minum minuman keras. Nah, Ipul ini kan agak kaget. Walah, kamu mabuk toh? Tak kirain kenapa kamu. Jadi awalnya Ipul ini sempat punya pikiran ketika temannya itu baru muntah. Ipul ini sempat punya pikiran jangan-jangan ini ada gesekan ataupun benturan energi gitu dengan makhluk astral. Karena beberapa kali Ipul juga sempat mendengar gitu loh, kalau biasanya hampir dipastikan para pendaki yang naik ke gunung terus mereka mengalami muntah-muntah seperti itu, selain dari perutnya yang mual ya hampir bisa dipastikan ada gesekan atau benturan energi dengan makhluk astral lain. Nah, setelahnya dia ini bilang sama Ipul dan teman-teman lain, ini aku kayaknya kok tidak kuat kalau naik ke atas. Aku tak turun aja wis, camping di bawah di sekitaran situ, itu rumah-rumah warga dekat-dekat situ. Nah, waktu itu Ipul ini bilang akhirnya sama dua teman yang lain untuk menemaninya turun. Jadi akhirnya ada 3 orang dari rombongan itu yang turun. Dan tidak begitu lama satu teman Ipul yang lain pun ikut nyusul turun. Karena dia itu juga mengakui kalau dia sebelum berangkat ya sempat minum minuman keras. Jadi badannya ini ngerasa drop gitulah, prengsang, dan tersisalah dari rombongan itu hanya 7 orang. Dan setelah mengambil persediaan air itu, sisa 7 orang itu kan akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke atas. Nah, sesampainya di pos 3 Eyang Sakri, mereka bertujuh ini tidak berhenti. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dan singkat cerita sampailah mereka di pos 4, pos Eyang Semar. Nah, kondisinya pada waktu itu sudah malam dan sangat gelap di pos 4 itu. Di sana juga sangat sepi dan memang dari awal mereka ini berangkat gitu, mereka mendaki. Mereka ini tidak berpapasan dengan para pendaki lain ataupun para peziarah, sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan bertujuh itu untuk istirahat di pos 4 di satu pondokan yang ada di sana. Nah, menurut pengakuan dari Ipul dan teman-teman, kondisi pada malam itu di pos Eyang Semar itu memang sangat dingin dan juga dirasakan oleh mereka bertujuh itu sangat mistis. Dari arah sebuah patung yang ada di sana, ini bau dupa dan kemenyan itu sangat menyengat, di mana patung itu nampak dililit dengan kain putih dan memang di depannya itu banyak sesaji, bahkan dupa dan kemenyan itu yang nampak dibakar. Nah, ketika mereka bertujuh ini sudah ada di dalam pondokan, tiba-tiba salah satu teman Ipul ini mengeluarkan 1 botol minuman keras. Ipul dan Iwan ini kan agak kaget pada saat itu. Setelahnya Ipul ini tanya, ngapain kok kamu ini bawa miras? Ya enggak apa-apa Pul, aku memang sengaja bawa karena aku tahu kalau udah di atas, apalagi di pos 4 ini pasti dingin sekali. Ya sekedar buat ini aja lah, ngangetin tubuh, menghangatkan badan gitu. Dan entah kenapa Ipul ini sebagai leader dari rombongan itu seperti tidak marah. Dia ini seperti tidak bertanggung jawab. Jadi setelahnya dia ini malah ikut minum dan pesta miras di situ, mabuk-mabukan di pondokan itu. Padahal di pondokan di pos 4 Eyang Semar itu lokasi yang paling terkenal di antara pos-pos yang lain, itu paling wingit, paling angker. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya mereka bertujuh ini kan bangun. Jadi agak pusing gitu kan semalam karena mereka ini kan mabuk-mabukan. Dan ternyata di pos 4 itu sudah ada 3 orang bapak-bapak yang sedang duduk di depan patung dari Eyang Semar itu. Nah, Ipul ini bilang sama teman-temannya, itu botol-botol dimasukin ke tas keril, terus kita langsung berkemas saja. Nggak enak sama bapak-bapak itu. Dan selesai berkemas, mereka pun memutuskan untuk langsung jalan ke atas ini tanpa menyempatkan sarapan terlebih dahulu. Karena mereka ini gugup, karena mereka ini ngerasa salah dan yang ngerasa nggak enak gitu kan, ada bapak-bapak. Ini jangan-jangan bapak-bapak ini lihat botol-botol yang berserakan di dalam pondokan dari semalam ini. Nah, setelah menyapa 3 orang bapak-bapak itu, mereka pun jalan dengan pelan. Kemudian Ipul dan teman-teman ini sempat mendengar kalau salah satu dari bapak-bapak itu bilang, arek-arek iki aneh-aneh, ning gunung kok aneh-aneh.
gak iso mulai malah rasakno ngawur arek-arek iki. Kemudian Ipul ini bilang sama teman-temannya sambil cengengesan Ipul itu, wis jarno ae, gak usah digubris. Wis biasa wong tuwek iku cerewete minta ampun, jalan aja. Dan setelahnya mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan ritme yang pelan. Dan setelah mereka jalan cukup lama, sampailah mereka ini di pos 5 yang dinamakan Mangkutoromo. Nah, di pos itu Ipul dan teman-teman ini berhenti untuk menyeduh kopi dan makan roti karena mereka juga belum sempat sarapan gitu kan. Setelahnya mereka ini bersantai, mereka merokok, dan setelah puas berada di pos 5 di Mangkutoromo, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang dinamakan Candi Sepilar. Nah, di lokasi ini auranya memang mistis. Jadi suasana ini berkabut, dan kabut itu menyelimuti bangunan yang ada di sana, dimana bangunan ini bentuknya ya seperti candi itu. Dan ketika sampai di Candi Sepilar itu, mereka juga belum ketemu dengan satupun pendaki. Jadi akhirnya Ipul sebagai leader ini kan agak kepikiran, loh, kata warga yang jaga perizinan kemarin itu ada yang naik, tapi kok dari kemarin aku sama teman-teman ini naik sampai nginep semalam kok belum ketemu ya sama pendaki. Yang ada malah 3 orang bapak-bapak pelaku spiritual aja. Akan tetapi kekhawatirannya itu cuma dia pendam aja, dia tidak sampaikan gitu loh sama teman-temannya. Dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan sampai melewati pos Jawa Dwipa. Dan singkat cerita, mereka ini tiba di satu lokasi di mana lokasi ini akan memasuki kawasan hutan. Jadi lokasinya itu vegetasinya sudah sangat rapat dan treknya ini mulai sangat menanjak. Nah, walaupun pada waktu itu masih sekitaran jam 1 siang, akan tetapi kondisinya itu sudah gelap. Nampak kabut tebal ini udah turun dan langit juga kelihatan mendung. Nah, disitulah Ipul itu baru ingat kalau itu adalah alas Lalijiwo yang sangat terkenal di Gunung Arjuno. Mereka akhirnya tetap lanjut jalan gitu kan, pelan-pelan di tengah gelapnya hutan itu, dan sunyi sekali ketika mereka ini jalan. Jadi mereka ini jalan diem-dieman, tidak ada siapapun selain mereka ini bertujuh. Dan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di lokasi yang vegetasinya bisa dikatakan ini sudah mulai terbuka. Jadi pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat ini sudah mulai jarang, vegetasi sudah mulai terbuka. Nah, di situ mereka memutuskan untuk berhenti istirahat sebelum mereka akan melanjutkan untuk naik ke atas. Karena setelahnya mereka ini tahu akan melewati trek yang sangat-sangat menanjak. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba salah satu teman Ipul ini bilang, aduh Pul, ini kakiku kram ini, sampai tidak bisa digerakin. Kayaknya kok aku tidak bisa untuk melanjutin ke atas. Nah, Ipul ini yang berlaku sebagai leader, akhirnya kan mengambil inisiatif. Wes ngene ae, yang mau ke puncak, ya ke puncak. Yang mau di sini, ya nanti tolong mendirikan tenda. Dan pada akhirnya dari ke-7 orang itu yang mau naik ke puncak itu cuma 4 orang, termasuk si Ipul, dan 3 orang yang tersisa akan mendirikan tenda di lokasi itu, di lokasi ya bisa dikatakan itu batas vegetasi lah. Nah, singkat cerita, setelah tenda ini berdiri, satu teman Ipul yang kakinya sakit ini mulai dimasukkan ke dalam tenda, dan 2 orang lainnya ini mengeluarkan kompor dan nampak langsung merebus air untuk menyeduh kopi. Sementara Ipul dan 3 teman yang lain ini mengumpulkan ranting-ranting yang sudah patah dan membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Dan setelahnya Ipul dan 3 temannya itu pun jalan kan menuju ke puncak, dan pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dan posisinya Ipul itu udah tidak lagi jadi leader di depan gitu, udah tidak jadi navigator lagi. Jadi formasinya itu berubah. Ipul pada saat ke puncak, jalan ke puncak itu dia jalan di paling belakang. Nah, setelah mereka berempat jalan selama hampir 1 jam 30 menit, mereka itu pada akhirnya sudah bisa melihat puncak. Walaupun puncak ini nampak terhalang ataupun berselimutkan kabut gitu. Jadi pada waktu itu semangat itu kan semakin menyala akhirnya. Dan Ipul ini pun bilang gitu ke teman-temannya yang ada di depannya, ayo jalannya agak cepat, biar cepat juga sampai di puncak kita. Dan setelahnya mereka ini terus berjalan dengan ritme yang agak cepat.
Dan setelah berjalan lama, Ipul ini mulai menangkap ada sesuatu yang aneh. Dia memandang ke arah puncak. Kok puncaknya itu masih tetap ya jaraknya seperti tadi? Kok tidak berubah? Akhirnya dia ini kan bilang sama teman-temannya tentang keanehan itu. Dan teman-teman dari Ipul ketiga-tiganya juga mengiyakan. Kok iya ya? Puncaknya masih utuh. Jadi jaraknya itu masih sama, tidak berubah. Padahal mereka jalan itu sudah cukup lama. Waktu itu Ipul bilang, wes gini aja yuk dicoba lagi. Barangkali kita cuma kecapean aja. Akhirnya mereka jalan lagi. Dan tetap aja setelah mereka jalan ini cukup lama lagi, puncak ini nampak nggak berubah. Jaraknya itu masih utuh. Seperti awal dilihat oleh mereka berempat itu. Nah, akhirnya kan mereka semua ini berhenti. Dan Ipul ini bilang, sepertinya kita ini tidak boleh ke puncak apa ya? Kok ada sesuatu yang aneh? Udah kita balik lagi aja lah ke teman-teman yang ada di tenda daripada ngambil resiko. Ipul ini kan merasa dia leader, jadi dia kan tidak mau ngambil resiko. Ngambil tanggung jawab itu kan agak berbahaya juga. Kalau ada apa-apa gitu kan. Entah pada waktu itu kenapa Ipul ini pokoknya sudah merasakan ada sesuatu yang dia tangkap ini agak aneh. Ini agak tidak beres, makanya dia ngajak temannya untuk balik lagi aja ke tenda, ke teman-teman yang lain yang ada di tenda. Nah, ketika temannya pun setuju dan mereka pun langsung turun lagi, tidak jadi ke puncak daripada ngambil resiko. Nah, di tengah kondisi pada waktu itu mereka berempat ini sudah sangat kedinginan, sudah kelelahan mereka. Karena kabut ini turun disertai dengan gerimis rintik-rintik dan suasana yang gelap menjadikan aura mistis ini semakin terasa. Nah, Ipul ini jalan paling belakang dan dia ini mulai terseok-seok. Bahkan Ipul ini juga mengakui beberapa kali dia sempat terjatuh. Dan 3 orang temannya kondisinya ini sama yang ada di depannya. Jalan ini terseok-seok, beberapa kali juga jatuh. Nah, mereka ini tetap melanjutkan jalan walaupun dengan susah payah untuk bisa kembali ke tenda. Karena tidak mungkin kalau mereka berempat ini berhenti di tengah jalan itu. Karena di situ, di lokasi itu udah tidak ada pepohonan sama sekali. Yang ada cuma ya batu-batu yang besar dan nampak bunga edelweiss. Jadi itu kan menandakan kalau di lokasi itu mereka masih berada di pelawangan jalur untuk menuju ke puncak. Nah, ada satu momen ketika temannya Ipul ini jatuh tepat di depannya. Namanya itu Bowo. Dan kemudian Ipul ini spontanitas meso sambil ketawa. Ipul ini, oh jancok, ngono wae gak kuat, ayo ndak lanjut jalan. Nah, maksud dari si Ipul ini kalimat itu kan cuma untuk menghangatkan suasana di tengah kondisi yang seperti itu, kondisinya yang ndak karu-karuan seperti itu. Dan tiba-tiba ada yang membentak si Ipul ini dengan suara besar dan menggema, oh, jogonan kamu, jogonan. Nah, pada waktu itu Ipul ini benar-benar kaget dan merasa ketakutan. Dia ini langsung jalan dengan agak cepat sampai dia ini terjatuh-jatuh lagi. Dan kondisi 3 temannya yang ada di depan ini sudah tidak kelihatan karena kabut ini yang sangat tebal menutupi mereka bertiga. Dan setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Ipul ini terjatuh dan menggigil ini dengan sangat hebat. Dia ini merasa pada saat itu dia ini sudah terkena gejala hipotermia. Karena bibirnya ini sudah merasa kaku, jari-jarinya ini udah tidak bisa digerakin, dan hawa dingin ini yang menggigil itu keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya dia ini menyandarkan tubuhnya di satu batu yang ukurannya cukup besar. Nah, antara sadar dan tidak sadar, dalam kondisi seperti itu, Ipul sempat mendengar ada suara dari teman-temannya seperti sedang menyemangati dirinya, menyemangati si Ipul itu. Pul, ayo Pul, cepet Pul, sudah hampir sampai. Ayo Pul sini, ini udah tak siapin makanan sama kopi hangat. Nah, akan tetapi kondisi Ipul itu benar-benar lemah. Dia itu udah tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apalagi untuk berdiri. Nah, ketika dalam titik seperti itu, tiba-tiba Ipul itu dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang ada tepat di depannya. Nah, mata Ipul yang tadinya sudah sayu dan hampir pingsan, akhirnya terbelalak kembali gitu kan, melihat sosok nenek itu. Nenek itu membungkuk, kemudian berucap, wes le, wes gak usah mulai, ayo melok ae neng omahe Sibah, melok ae neng omahe Sibah. Dan Ipul itu masih berusaha untuk tetap sadar. Dia ini menatap sosok nenek itu sembari berkata dalam hati, ini aku halusinasi atau memang nyata ya?
Dan setelahnya sosok nenek ini tidak kelihatan lagi, dengan tiba-tiba gitu menghilang. Dan Ipul terus berusaha dengan sangat keras untuk melawan kondisinya pada saat itu. Dan tiba-tiba semuanya ini menjadi gelap dan hitam. Ipul ini sudah tidak bisa melihat dan mengingat apapun. Nah, singkat cerita, Ipul ini terbangun. Dan dia ini sudah berada di dalam sleeping bag, di dalam tenda, dengan mengenakan 2 jaket. Jaketnya ini sampai double. Pakaiannya ini udah kering semua. Ternyata 3 orang temannya yang ada di depannya tadi ketika turun dari atas, mereka itu menyempatkan untuk putar balik menyusul Ipul yang ada di belakang. Dan langsung membawa Ipul ini masuk ke dalam tenda setelah melihat kondisi Ipul yang sudah tidak sadarkan diri. Nah, setelahnya Ipul ini dibawa ke sebelah api unggun untuk dihangatkan. Sembari Ipul ini diminumin teh panas. Dan setelah 1 jam dihangatkan di sebelah api unggun, Ipul itu sudah bisa menggerakkan jari jemarinya. Dia ini udah seperti normal kembali. Dan setelah ditanya oleh salah satu temannya, dia ini bilang, udah kok, aku udah baik-baik aja, alhamdulillah udah tidak apa-apa. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk berkemas dan turun pada saat itu juga. Padahal pada saat itu sudah menunjukkan jam 5 sore, sudah mulai gelap. Dan karena mereka ini tahu betul, tidak mungkin kalau mereka ini bermalam di lokasi itu, di pelawangan, di batas vegetasi, kan bisa berpotensi untuk ada badai nanti yang datang. Nah, ketika jalan turun dan mereka mulai memasuki alas Lali Jiwo, entah kenapa Ipul itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Akhirnya dia ini bilang sama teman-temannya, stop, mandek sih, berhenti dulu. Teman-teman, ini aku bawa tali. Yuk, tali ini diikatkan aja ke badan kita masing-masing. Nanti dibikin nyambung ya talinya antar kita, jadi saling terkait, biar kita ini ya tidak terpisah. Nah, teman-temannya ini kan agak heran, loh, lah emang ada apa, Pul? Enggak ada apa-apa, aku merasa nggak enak aja, ya buat jaga-jagalah. Akhirnya melihat raut muka dari si Ipul ini, teman-temannya pun setuju. Dan mulailah mereka ini mengikatkan tali itu secara menyambung ke badan mereka masing-masing. Dan setelahnya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan di tengah gelap dan sunyinya dari alas Lali Jiwo. Mereka ini cuma diem-dieman aja, mereka jalan. Dan ketika mereka sedang berjalan itu, tiba-tiba Ipul ini melihat lagi sosok nenek tua yang sempat dia ini lihat saat dalam kondisi terkena hipotermia tadi. Nenek tua itu berdiri di sisi pohon yang besar yang tepat ada di depannya sambil melambaikan tangan ke arahnya Ipul. Dan ketika Ipul ini melewati pohon besar itu, dia berusaha memberanikan diri untuk menatap nenek tua itu dengan harapan apa yang dilihatnya itu tidak nyata, hanya halusinasinya saja. Karena keenam temannya yang ada di depan juga nampak biasa saja, seperti tidak melihat penampakan dari sosok nenek tua itu. Dan ketika terus dipandangi oleh Ipul, nenek tua ini masih tetap ada di sisi pohon sambil melambaikan tangan. Kemudian Ipul ini kan melewati pohon itu. Nenek tua itu berucap, ayo mampir ning omahe Simbah, akeh panganan, ayo. Nah, disitulah Ipul ini akhirnya benar-benar ketakutan. Karena menurut pengakuan dari Ipul, dia ini benar-benar melihat dengan sangat jelas suara dari nenek itu. Dan ternyata apa yang dia lihat itu nyata gitu kan. Dan pohon besar yang ada di sana tiba-tiba berubah menjadi satu rumah kayu sederhana. Dan rumah itu bercahayakan dengan cahaya obor. Nah, setelahnya Ipul ini kan langsung teriak ke teman-temannya karena dia ini sangat ketakutan gitu kan. Woi, ayo melayu, cepet melayu. Teman-temannya ini kan juga jadi kaget. Ono apa, Pul? Ono apa? Wes melayu wae, cepet melayu wae, joko kan cangkem. Dan secara spontanitas mereka semua bertuju ini lari, berusaha keluar dari alas Lali Jiwo itu. Nah, di tengah-tengah mereka ini berlari, teman-teman dari Ipul ini tiba-tiba berteriak, opo kok ning tengah alas ono opo kae? Weh, ono opo? Saka tengah alas. Jadi teman-temannya ini seolah-olah mendengar ataupun melihat sesuatu dari tengah hutan. Nah, Ipul pun ketika sedang berlari, dia sempatkan menoleh ke arah belakang. Dan ternyata sosok nenek tua beserta rumahnya itu sudah tidak kelihatan lagi, udah hilang. Akhirnya Ipul ini kan bilang sama teman-temannya setelah berlari agak jauh, mereka ini ngos-ngosan. Ipul ini bilang, break dulu, capek aku, ambil nafas. Akhirnya mereka semua berhenti. Di situ Bowo ini tanya sama Ipul, Pul, kamu ini lihat apa, Pul? Udahlah, kamu diem aja, jangan dibahas di sini lah. Kalian juga pasti lihat sesuatu. Udah nanti dibawa aja, tak ceritain semuanya.
Untungnya kita ini tidak terpisah karena ini kita ini pakai tali tadi yang disambungkan. Nah, kemudian mereka semua ini kan lanjut jalan dengan pelan karena udah tidak ada gangguan lagi pada saat itu. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan pelan itu, Ipul melihat lagi ada satu kejadian yang menurut Ipul pada waktu itu sangat menyeramkan. Jadi pada waktu itu awalnya Ipul ini melihat seperti ada sebatang kayu yang besar yang tergeletak di tepi jalur pendakian. Dan ketika diamati oleh Ipul, batang kayu itu tiba-tiba berubah warnanya. Yang tadinya berwarna coklat kayu berubah warna menjadi sangat hitam dan seperti menyerupai satu sosok yang entah pada waktu itu sosok apa. Dan tiba-tiba sosok hitam itu berdiri dengan sangat cepat. Jadi posisi batang kayu ini seperti ini di tepi jalur pendakian. Nah, tiba-tiba batang kayu itu yang menyerupai satu sosok hitam itu berdiri dengan sangat cepat. Nah, karena ketakutan, Ipul itu langsung membuang muka gitu loh. Dan dia ini tetap berjalan mengikuti teman-temannya dengan pelan-pelan. Dia ini masih buang muka. Dan setelah agak lama berjalan, dia beranikan diri untuk melihat ke arah sosok hitam tadi. Dan ternyata sosok itu udah menghilang. Kok tidak ada batang kayu yang berwarna hitam ataupun sosok yang menyerupai apa, udah nggak ada sama sekali. Dan singkat cerita, mereka semua ini berhasil keluar dari alas Lali Jiwo dan sampailah mereka itu di pos 5 di Mahkutoromo. Nah, karena kondisinya sudah memasuki tengah malam, akhirnya dengan sisa tenaga mereka pun mendirikan tenda. Setelahnya mereka mengeluarkan kompor untuk memasak mie instan, membuat minuman hangat. Kemudian setelah makan malam, 5 dari mereka ini termasuk Ipul langsung masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dan 2 teman dari Ipul masih bersantai di depan tenda. Dan di keesokan harinya mereka semua ini kan terbangun. Lalu langsung membagi tugas. Ada yang masak untuk sarapan dan ada pula yang mengisi botol air untuk persediaan mereka turun. Nah, setelah masakan matang, mereka semua ini sarapan. Dan 2 teman dari Ipul yang semalam ini tidak langsung masuk ke dalam tenda cerita kalau tadi malam waktu mereka ini sedang bersantai di depan tenda itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak berusia kisaran 50 tahun menghampiri mereka berdua. Jadi bapak-bapak ini sedang ada di pos 5 itu untuk melakukan satu prosesi seperti ritual apa gitulah. Nah, kemudian bapak-bapak itu berucap sama mereka berdua, kalian semua itu rezekinya bagus, hokinya bagus. Karena ya sebenarnya ada satu dari kalian itu yang diincar sama mbahnya. Nah, ketika mendengar cerita itu dari kedua temannya, Ipul ini kan agak kaget. Dia ini jadi kepikiran, aduh, jangan-jangan aku yang diincar. Karena aku yang sempat melihat penampakan dari sosok nenek tua itu semalam. Akhirnya Ipul ini kan serta-merta bilang sama teman-teman yang lain, karena dia udah merasa was-was kan. Udahlah, yuk, kita berkemas saja. Terus langsung turunlah kita. Nah, teman-teman yang lain pun pada akhirnya kan setuju. Mereka jalan turun dan sesampainya di pos 4 di Eyang Semar, mereka memutuskan untuk tidak beristirahat. Mereka langsung jalan aja karena mereka ini cepat-cepat pengen sampai di bawah. Dan ketika mereka melewati pondokan yang ada di sana, tempat mereka ini sempat mabuk-mabukan, pesta miras itu, mereka bertemu kembali dengan 3 orang bapak-bapak yang kemarin ini seperti sempat membicarakan mereka. Dan tiba-tiba salah satu dari bapak-bapak itu berucap, bejole kon kabeh iso medun, aneh-aneh ae ning gunung kok mabuk. Nah, setelahnya Ipul dan teman-teman itu melemparkan senyum yang nampak kecut gitu senyumnya ke arah 3 orang bapak-bapak itu sambil jalan turun. Monggo Pak. Nah, singkat cerita, mereka bertujuh itu sudah sampai di bawah dan menemui 4 temannya yang kemarin nggak jadi ikut. Dan ternyata mereka itu memang ngecamp di sana, camping di sekitaran situ, di dekat dari rumah-rumah warga. Nah, akhirnya mereka semua pun kumpul. Dan pada saat itu Ipul ini mulai menceritakan apa yang dia lihat dan alami. Dan ternyata ke-6 temannya yang naik bareng sama Ipul juga mengalami kejadian mistis ketika berada di alas Lali Jiwo. Jadi ketika Ipul ini berteriak, "Wayo, pelayu, cepet pelayu," karena melihat sosok nenek tua dan rumahnya, ke-6 temannya pun mendengar ada suara-suara dari arah tengah hutan. Suara-suara itu kata ke-6 temannya ini berteriak-teriak, "Nah iki lho areke wis ketemu, iki lho areke wis ketemu, wayo." Tapi gak ada penampakan sama sekali. Jadi cuma suara-suara seperti itu. Setelah semuanya ini menceritakan apa yang mereka alami, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Nah, mereka mampir terlebih dahulu ke rumahnya Iwan untuk
pamit ke orang tuanya dari Iwan, dan setelahnya mereka semua langsung pulang menuju ke Malang. Dan alhamdulillah Ipul dan teman-temannya ini sampai di Malang tanpa ada kendala apapun, semuanya lancar-lancar saja. Nah, bagaimana rencang semua cerita dari Mas Ipul dan teman-teman ini? Monggo silahkan bisa menorehkan jejak di kolom komentar, dan semoga dari kisah Mas Ipul dan teman-teman ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dari saya. Saya Sumarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.